pagi Sakelar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Sakelar kita hari yang ke-86. Dan di hari yang ke-86 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 26 sampai dengan pasal yang ke-28. Dan inilah di Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 26 sampai dengan pasal yang ke-28. Pada kitab Samuel pasal 26 dengan judul perikop, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Jadi pada perikop ini diceritakan lagi-lagi orang Zif datang menghadap Saul di Gibea. Mereka ini mengatakan bahwa Daud sekarang sedang bersembunyi di dekat Kahlila. Kemudian Saul menyiapkan 3.000 orang terbaik yang dia punya, kemudian pergi ke padang gurun Zif dan bermukim di bukit Hakhila. Sedangkan Daud sendiri itu berkemah di daerah padang gurun. Dan hal ini diketahui oleh Daud. Oleh karena itu, Daud ini mengirim utusan-utusan untuk mengintai tempat perkemahan Saul ini. Daud ditemani oleh Abisai menyeberang masuk ke dalam perkemahan Saul. Di perkemahan itu, Daud ini mendapati bahwa Saul tertidur di samping Abner, panglima tentaranya. Dan mereka ini posisinya di tengah-tengah, sedangkan pasukan yang lainnya itu tidur mengelilingi mereka. Dan melihat hal ini, Abisai yang menemani Daud masuk ke dalam perkemahan itu mengatakan bahwa, "Baiklah aku menghujamkan si Saul ini dengan tongkatku sekali saja." Tetapi Daud mencegah Abisai untuk membunuh Saul, karena Daud mengatakan bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian Daud mengambil kendi dan tombak yang tertancap di dekat kepalanya Saul. Kemudian pergilah mereka menyeberang. Sesudah jaraknya agak jauh, maka naiklah Daud ke atas bukit, ke atas puncak gunung. Kemudian dia berseru kepada Abner, "Abner, apakah engkau seorang laki-laki sehingga engkau membiarkan seorang rakyat biasa masuk ke dalam perkemahan dan hendak membunuh rajamu?" Dan mendengar suara daripada Daud ini, Saul berkata, "Apakah engkau itu anakku?" Kemudian Daud menjawab, "Ya Raja, aku anakmu Daud." Dan Daud berkata kepada Saul, "Apakah kesalahanku? Apakah kejahatan yang aku perbuat sehingga engkau mengejar aku? Kalau memang hal ini memang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan yang menyuruh, biarlah Tuhan layak mendapatkan persembahan terbaik. Tetapi apabila itu disuruh oleh orang-orang sekitarmu, maka terkutuklah orang itu. Karena orang itu telah membuat aku terbuang dari tanah perjanjian atau tanah miliknya Tuhan, sehingga harus beribadah kepada Allah lain di tempat lain." Kemudian Saul berkata kepada Daud, "Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku, kali ini aku tidak akan melukaimu lagi." Dan mendengar itu, Daud mengatakan kepada Saul, "Hendaklah raja mengirim utusan untuk mengambil tombak dan kendi yang ada padaku ini." Kemudian di sini juga Daud berkata kepada Saul, "Tuhan kiranya membalas kebenaran dan kesetiaan yang kulakukan pada hari ini, karena sungguh pun aku punya kesempatan untuk membunuh raja atau mengambil nyawanya raja, tapi aku tidak melakukannya." Dan Saul juga akhirnya memberkati Daud dan mengatakan kiranya Daud diberkati sehingga apapun yang engkau lakukan berhasil. Dan hari itu pulanglah Saul ke rumahnya dan Daud melanjutkan perjalanannya. Kemudian kita lanjutkan di 1 Samuel pasal ke-27 dengan judul perikop, Daud di antara orang Filistin. Dan setelah Daud berpikir dan mempertimbangkan apabila dia selalu berada di daerah tanahnya orang Israel, maka akan ada satu kesempatan nanti di mana dia akan ditangkap dan dibinasakan oleh Saul. Oleh karena itu dia mengambil keputusan untuk pergi ke tanah orang Gad bersama dengan 600 orang-orangnya. Dia pergi kepada Akis bin Maok, raja orang Gad. Setelah mendengar hal ini, Saul memutuskan untuk tidak lagi mengejar Daud. Di tanah Gad, Daud ini meminta tempat tersendiri kepada Akis. Dia mengatakan, "Masakan aku tinggal di kota kerajaan, tunjukkanlah satu buah tanah datar supaya aku tempati." Dan oleh karena itu, Akis ini memberikan tanah Ziklag untuk ditempati Daud bersama dengan orang-orangnya. Itulah sebabnya kenapa tanah Ziklag ini menjadi bagian daripada tanah Yehuda sampai sekarang. Setelah menempati tanah Ziklag, Daud ini kerap menyerang kota-kota orang-orang Filistin seperti Gezur, Girzi, dan Amalek. Dan setiap kali Daud ini menyerang kota-kota orang Filistin, Daud ini tidak pernah membiarkan satu orang pun hidup. Karena jangan-jangan nanti apabila dibiarkan hidup menjadi tawanan, hal ini diberitahukan kepada orang Filistin sehingga orang Filistin membenci Daud. Tetapi setiap kali Daud ini habis berperang dan bertemu dengan Akis bertanya habis berperang dari mana, maka Daud selalu berkata bahwa dia habis berperang di tanah Negeb.
ya, entahkah itu Negeb Yehuda, Negebnya Yerahmeel, atau Negebnya Keni. Dan hal ini dipandang baik oleh Akis karena dia berpikir dengan melakukan demikian maka pastilah Daud ini dibenci oleh orang-orang Israel, sehingga Daud ini bisa menjadi hambaku sampai selamanya. Kemudian kita lanjutkan di pasal 28 dengan judul perikop Saul di Endor. Pada perikop ini diceritakan pada suatu hari orang-orang Filistin ini mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Oleh karena itu, Akis mengajak Daud untuk ikut berperang melawan orang Israel. Bahkan saking percayanya, Akis ini meminta Daud untuk menjadi pengawal pribadinya. Kemudian berkemahlah orang-orang Filistin di dekat Sunem, sedangkan orang-orang Israel ini berkemah dekat Gilboa. Ketika Saul melihat jumlah orang Filistin yang besar ini, ia menjadi takut dan hatinya gemetar. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sama sekali tidak menjawab Saul. Tidak menjawab Saul, baik itu lewat mimpi, lewat tumim, bahkan lewat nabi. Oleh karena itu, Saul ini memerintahkan kepada pegawainya untuk mencari orang yang bisa memanggil arwah. Sedangkan pada saat itu, Saul ini telah memerangi orang-orang pemanggil arwah dan peramal, sehingga di negeri itu tidak ada lagi yang melakukannya. Tetapi ternyata pegawai ini menemukan ada seorang wanita yang bisa memanggil arwah di daerah Endor. Pada tengah malam, Saul ini menyamar menjadi rakyat biasa, ditemani oleh 2 pengawalnya dan pergi ke Endor untuk menemui wanita ini. Tetapi sampainya di Endor, wanita ini tidak mau, karena dia mengatakan bahwa apakah engkau bermaksud menjebak aku? Karena sekarang Saul sedang memerangi orang-orang pemanggil arwah dan juga para peramal. Tetapi Saul ini bersumpah bahwa si wanita ini tidak akan kena salah. Dan setelah itu si wanita yang bertanya, kira-kira engkau ingin bertemu dengan siapa atau memanggil arwah siapa? Dan Saul ini mengatakan, tolong panggilkan Samuel untukku. Dan begitu si wanita ini memanggil Samuel, maka dia berteriak. Ternyata dia mengenali Samuel. Dia mengatakan, engkaulah Saul ternyata, gitu. Dan setelah bertemu dengan si Samuel, rohnya Samuel ini, Saul bertanya kepada Samuel, tolong tanyakanlah kepada Tuhan apa yang harus aku lakukan. Mendengar hal ini, roh Samuel berkata, mengapa engkau mengganggu aku? Dan mengapa engkau bertanya kepadaku? Sedangkan Tuhan sendiri sudah undur daripadamu. Ketahuilah, pada hari ini, engkau bersama-sama dengan anakmu dan orang Israel akan bersama-sama dengan aku juga. Karena pada hari ini Tuhan telah mengambil keputusan untuk menyerahkan orang Israel ke tangan orang Filistin. Mendengar hal ini, Saul menjadi sangat gentar dan ketakutan sehingga dia rebah dan tidak mau makan. Karena pada hari itu dia belum makan sama sekali. Oleh karena itu, si wanita pemanggil arwah ini memintakan sebuah permohonan kepada Saul. Karena aku telah memenuhi apa yang engkau mau, sekarang tolonglah penuhi apa yang aku mau. Makanlah apa yang aku siapkan. Tetapi Saul ini sama sekali tidak mau. Tetapi setelah dibujuk-bujuk oleh wanita ini dan juga pegawai Saul, akhirnya Saul mau makan juga. Oleh karena itu, wanita ini menyembelih lembu muda yang dia punya dan memeras roti dan memeras tepung dan menjadi roti. Dan pada hari itu makanlah Saul. Setelah Saul makan, Saul bersama dengan orang-orangnya pergi malam hari itu juga. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 26 sampai dengan pasal yang ke-28. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini di video berikutnya.